Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Ramadhani dengan NIM L04123128. Saya ingin menjelaskan mengenai status pengelolaan perikanan cakalang di Kabupaten Wakatobi berdasarkan indikator domain teknik penangkapan ikan pengelolaan perikanan berpendekatan ekosistem. Latar belakang. Perairan Wakatobi merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 714 yang mempunyai potensi sumber daya ikan pelagis besar termasuk ikan cakalang atau Katsuonus pelamis. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui status pengelolaan perikanan cakalang di Kabupaten Wakatobi berdasarkan indikator domain teknik penangkapan ikan yang ditetapkan oleh Pokja Nasional EAFM. Dengan menggunakan metode survei melalui wawancara dengan kuesioner kepada pemangku kepentingan dan studi literatur. Analisis data menggunakan metode scoring dan model FLAG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator metode penangkapan ikan yang merusak dan atau ilegal menunjukkan adanya 10 pelanggaran per tahun, namun tidak terkait dengan penangkapan ikan cakalang. Indikator modifikasi alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan menunjukkan lebih dari 50% ukuran ikan sasaran yang dihasilkan LM. Indikator kapasitas perikanan dan upaya penangkapan ikan menunjukkan rata-rata rasio kapasitas penangkapan ikan pada tahun 2011 dan 2021 sebesar 147. Indikator selektivitas penangkapan ikan menunjukkan bahwa 100% alat penangkapan ikan yang digunakan tergolong alat penangkapan ikan selektif. Indikator kesesuaian fungsi dan ukuran kapal dengan dokumen legal menunjukkan bahwa seluruh kapal penangkapan ikan Line tidak memiliki dokumen legal. Hasil analisis gabungan seluruh indikator domain teknik penangkapan ikan menghasilkan nilai sebesar 220 yang tergolong dalam keadaan baik. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode yang dilakukan yaitu melalui metode survei, pengisian kuesioner, dan wawancara responden. Contoh ditentukan secara purposive melalui pemilihan responden dari unsur nelayan serta masyarakat yang dianggap memiliki informasi dan pengetahuan yang luas tentang aktivitas pengelolaan perikanan di lokasi penelitian. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui studi literatur terhadap berbagai dokumen dan laporan penelitian yang terkait. Penentuan indikator ruang lingkup dan seluruh variabel kajian mengacu pada modul penilaian indikator untuk pengelolaan perikanan berpendekatan ekosistem menurut NWGE AFM 2014. Indikator domain teknik penangkapan ikan terdiri dari beberapa indikator dengan masing-masing sumber data sebagai berikut. Yang pertama, metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif atau ilegal. Yang kedua, modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan. Yang ketiga, kapasitas perikanan dan upaya penangkapan ikan dinilai berdasarkan jumlah hasil tangkapan maksimum untuk setiap jenis alat penangkapan ikan cakalang. Terus yang keempat, selektivitas penangkapan. Indikator terkait dengan jumlah alat tangkap yang tergolong selektif. Yang kelima, kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil penelitian. Indikator 1, metode penangkapan ikan bersifat destruktif atau ilegal. Pada tabel tersebut
menunjukkan bahwa jenis pelanggaran yang banyak ditemukan dari tahun ke tahun adalah pelanggaran zonasi. Jumlah kasus pelanggaran terbanyak terjadi pada tahun 2021 sebanyak 149 kasus. Namun demikian, dari seluruh kasus tidak terdapat kasus pelanggaran yang terkait dengan perikanan cakalang. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator ini diberikan nilai skor 3. Yang indikator kedua, modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan. Hasil pengukuran terhadap 53 sampel ikan menunjukkan bahwa persentase ikan cakalang yang berukuran kurang lebih dari LM lebih dari 94,34%. Dengan demikian, nilai skor indikator adalah 1 dengan kriteria lebih dari 50% ukuran ikan target yang dihasilkan lebih kecil dari LM. Yang ketiga, indikator 3, kapasitas perikanan dan upaya penangkapan ikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Provinsi Sulawesi Tenggara dan hasil wawancara terhadap nelayan di Wakatobi, nelayan dominan menggunakan alat tangkap pancing tonda untuk menangkap ikan cakalang. Dari hasil analisis jumlah alat tangkap pancing mengalami peningkatan pada tahun 2021, yaitu berjumlah 1.475 unit dengan jumlah tangkapan rata-rata 989.715 ton dan jumlah kapasitas perikanan sebanyak 1.459.829 kilogram. Selanjutnya indikator 4, selektivitas penangkapan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara selama penelitian, ada 2 jenis alat tangkap yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan cakalang, yaitu pancing tonda dan pancing ulur. Dari 20 orang responden, sebanyak 13 nelayan atau sekitar 65% menggunakan pancing tonda, sedangkan sisanya sebanyak 35% menggunakan pancing ulur. Kedua jenis alat tangkap tersebut tergolong alat tangkap dengan selektif jika dibandingkan dengan jenis alat tangkap lain seperti buka cincin. Dengan demikian, indikator ini dinilai memiliki skor 3. Yang indikator 5, kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 20 nelayan responden, tidak ditemukan satu orang pun nelayan yang memiliki dokumen legal. Hal ini diduga disebabkan karena umumnya perikanan cakalang di Wakatobi didominasi oleh perikanan skala kecil yang menggunakan kapal dengan kapasitas kurang lebih dari 5 GT. Dengan demikian, indikator ini tidak dapat dianalisis, namun berdasarkan prinsip kehati-hatian, maka indikator ini diberi nilai skor 1. Indikator 6, sertifikasi awak kapal perikanan. Indikator ini masih terkait dengan indikator sebelumnya, yaitu kesesuaian dengan dokumen legal. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa seluruh responden sampel tidak ada satupun awak kapal perikanan yang memiliki sertifikat. Berdasarkan prinsip kehati-hatian, maka indikator ini juga diberi nilai skor 1. Terus yang kedua ada pembahasan. Status pengelolaan perikanan cakalang di Kabupaten Wakatobi pada domain teknik penangkapan ikan memiliki skor yang beragam. Terdapat 2 indikator yang memiliki skor tinggi, yaitu indikator metode penangkapan ikan bersifat destruktif dan atau ilegal dan indikator selektivitas penangkapan. Sebaliknya, indikator yang memperoleh nilai rendah ditemukan pada 4 indikator, yaitu indikator modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan, kapasitas perikanan dan upaya penangkapan ikan, kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal, dan indikator sertifikasi awak
kapal perikanan. Menurut Dahuri et al., salah satu faktor penyebab terjadinya penyusutan sumber daya perikanan laut adalah penggunaan alat tangkap yang bersifat destruktif atau merusak lingkungan seperti bom, racun, maupun alat tangkap yang dilarang. Kegiatan menangkap ikan dengan cara merusak atau ilegal secara umum dipicu oleh kondisi ekonomi masyarakat serta pemahaman yang minim mengenai siklus hidup ikan dan ekosistem yang mendukungnya. Kondisi ini mendorong mereka untuk mencari cara singkat dan mudah melalui eksploitasi sumber daya ikan dengan cara-cara yang merusak sumber daya atau mengabaikan kepentingan lingkungan. Hal ini dipaparkan dengan kurangnya penegakan hukum bagi pelaku penangkapan ikan yang merusak. Panjang rata-rata ikan yang tertangkap di daerah penelitian adalah 35,9 ukuran ikan cakalang. Dalam penelitian ini lebih kecil dari LM cakalang yang tertangkap di Teluk Bone menurut Jamal, yaitu 46,5 cm yang dicapai pada umur 6 bulan. Meskipun demikian, ukuran ikan hasil tangkapan cakalang dalam penelitian ini lebih besar daripada LM cakalang yang tertangkap di Samudra Hindia bagian barat, yaitu 37,8 cm. Perbedaan hasil tersebut dapat terjadi karena dalam spesies yang sama juga terdapat kemungkinan mengalami ukuran pertama kali matang gonad yang berbeda, yang sangat terkait dengan kesesuaian kondisi lingkungan untuk pemijahannya. Secara umum, berdasarkan hasil wawancara dan pengembalian data hasil tangkapan, nelayan menunjukkan persentase ikan yang tertangkap sebelum mencapai umur dewasa tergolong kecil. Akan tetapi, apabila dilakukan secara terus-menerus seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan konsumsi ikan baik dengan domestik maupun ekspor, tidak menutup kemungkinan akan terjadi peningkatan kategori sehingga perlu adanya pembatasan ukuran ikan hasil tangkapan. Hal ini sesuai pernyataan pembatasan ukuran ikan yang tertangkap dilakukan secara proteksi terhadap kapasitas produksi ikan. Pembatasan ini bertujuan agar ikan dapat mencapai ukuran minimum untuk berproduksi paling tidak 1 tahun sebelum tertangkap atau menjaga seks rasio ikan-ikan yang bersifat hermafrodit. Kapasitas perikanan dan upaya penangkapan ikan di Wakatobi masih tergolong baik karena masih tergolong under capacity. Indikator fishing capacity menjadi input kontrol dalam manajemen perikanan tangkap. Input perikanan yang berlebih berpotensi menimbulkan kapasitas yang berlebih. Wiono menyatakan bahwa gejala overfishing diduga disebabkan oleh overcapacity yang dilakukan terus-menerus yang pada akhirnya menyebabkan overfishing. Gejala terjadinya overfishing ditunjukkan oleh fakta-fakta seperti yang dikemukakan oleh Widodo, diantaranya adalah hasil tangkapan nelayan yang terus menurun, daerah penangkapan semakin jauh, dan ukuran ikan yang tertangkap semakin kecil. Demikian pula bila aktivitas penangkapan ikan dilakukan sepanjang tahun, maka akan menghambat regenerasi dan pertumbuhan ikan. Dan bila tidak ada pengaturan yang baik untuk jenis alat penangkapan ikan yang digunakan, maka keberagaman sumber daya ikan akan menurun dan akhirnya akan menyebabkan terjadinya degradasi sumber daya ikan itu sendiri. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh indikator, maka nilai komposit domain teknik penangkapan ikan adalah 220. Dengan demikian, maka disimpulkan bahwa status pengolahan perikanan cakalang di Kabupaten Wakatobi berdasarkan indikator domain teknik penangkapan ikan tergolong dalam kondisi baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.